Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sore hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk anugerah dan kasih-Nya yang begitu besar atas hidup kita, sehingga Dia boleh memberikan kita waktu untuk kita boleh bersama-sama memuji bahkan merenungkan firman Tuhan. Di kesempatan sore hari ini, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, siang hari ini kami sungguh bersyukur di persekutuan wanita Gereja Kristus Tanjung Karang. Tuhan boleh menyediakan waktu yang sangat luar biasa di tengah-tengah setiap kesibukan yang kami boleh jalani, bahkan banyak hal yang boleh kami kerjakan, bahkan di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini sepertinya tidak menentu. Tetapi Engkau terus memberikan kepada kami hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, melalui firman-Mu kami ditopang, bahkan melalui firman-Mu, kebenaran yang sejati itu, kami senantiasa mendapatkan pengharapan yang datangnya daripada Tuhan. Di sore hari ini kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh fokus dalam beberapa menit ke depan. Bahkan berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga bukan suara manusia yang boleh kami dengar, tetapi kami terus boleh mendengar suara Tuhan yang mengatur, membimbing, bahkan menolong hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di persekutuan wanita pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di bawah tema waspadalah terhadap guru-guru palsu, yang diambil di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya buat ibu-ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, dan terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan hanya menghina pemerintahan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ibu-ibu pernah mendengar lagu sekolah minggu yang berjudul Jalan yang Lebar dan Jalan yang Sempit. Kira-kira pujiannya seperti ini. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Dari sebuah lirik lagu sekolah minggu yang sangat sederhana,
Tetapi kalau kita melihat dan menyanyikan, bahkan merenungkannya, setiap lirik dari pujian ini sungguh sangat merupakan hal yang luar biasa, mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan, satu lebar, yang satunya sempit. Tetapi seringkali kita melihat bahwa jalan yang lebar, jalan yang bagus, jalan yang penuh dengan hal-hal yang bisa dilihat dengan mata yang sangat indah, terkadang di ujung dari jalan itu ada sebuah lubang, kerikil, bahkan banyak sekali polisi tidur yang harus dilewati. Sehingga kita akan memutuskan bahwa saya lebih baik lewat jalan yang lebar saja. Tetapi melalui pujian ini kita diingatkan ada jalan yang sempit yang boleh dikatakan bahwa sepertinya jalan itu tidak tahu ujungnya kemana, dan kita sudah berkata bahwa jalan yang sempit ini akan membawa kita kepada titik di mana kita akan tersesat. Ya. Sehingga kita akan memilih sesuatu yang enak. Ya, jalan yang nyaman, yang membuat kita saya tidak perlu lagi untuk jalan pelan-pelan bisa ngebut dan sampai dengan di tujuan dengan selamat. Tapi Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan yang sempit itu adalah jalan menuju hidup yang kekal, jalan yang sukar untuk dilalui. Karena itu Yesus memperingatkan kita bahwa untuk menjadi orang Kristen yang sejati bukanlah perkara yang mudah. Dia juga memperingatkan kita bahwa jika kita menjalani kehidupan Kristen dengan sangat mudah, itu menunjukkan bahwa kita telah salah jalur. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada saat kita mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, ada sebuah proses yang kita harus lalui. Ya. Mungkin sepertinya proses itu akan menghambat kita untuk kita lebih lama mencapai kepada tujuan yang kita inginkan. Tetapi di dalam proses itu, di dalam setiap proses kehidupan itu, kita akan terus boleh memandang kepada Allah bahwa Dia akan menuntun kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Kembali dalam narasi firman Tuhan di sore hari ini, dikatakan bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Hari ini mungkin yang ingin kita dengar adalah sesuatu hal yang baik. Saya rasa itu tidak salah. Apalagi dengan situasi seperti ini, kita mendengar bahwa lonjakan pandemi ini atau virus ini sekarang ini sedang marak kembali. Dan kita saya nggak mau dengar lah, itu berita yang tidak menguatkan iman, ya. Tetapi kalaupun kita tidak mau mendengar, kita sedang ada dalam situasi itu. Nah, bagaimana kita merespon, bagaimana kita bersikap, yaitu bagaimana kita terus boleh mendekatkan diri kepada Tuhan dan berpikir positif. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak pengajaran yang kita dengar juga di hari-hari ini. Mungkin pengajarannya sepertinya asik, ya, membuat telinga kita, firman Tuhan katakan, membuat telinga kita itu sepertinya dinina bobokkan dengan sebuah pengajaran yang, ya, hidup ini luar biasa, diberkati Tuhan, kamu gak akan menghadapi masalah, begitu kamu menjadi orang Kristen, kamu akan mendapat berkat yang banyak dan berlimpah. Ya, tidak ada masalah yang akan mengikuti Anda. Tapi saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali melihat bahwa pada saat kita mengikut Tuhan, kita harus siap untuk apa? Memikul salibnya. Ya. Memikul salib dalam diri kita pribadi lepas pribadi itu menggambarkan bagaimana kita sedang berada di dalam sebuah proses yang membentuk iman kita semakin hari semakin kuat. Jangan pernah berpikir, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, begitu engkau percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Ya, dengan apa? Dengan dikatakan sekali selamat tetap selamat. Tidak. Firman Tuhan katakan, mari kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan apa? Dengan hati yang terus boleh mengatakan bahwa Tuhan beri kekuatan kepadaku untuk menjalani kehidupan ini. Karena hari lepas hari bagi kehidupan kita tidaklah mudah, tetapi banyak tantangan di depan sana. Oleh karenanya tidak hanya cukup kita mengatakan bahwa Yesus telah mati buat kita dan kita selamat. Akhirnya apa? Kita bebas untuk melakukan sesuatu yang membawa kita kepada dosa.
Karena kita berkata demikian bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. That's right, itu benar. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu, mulai jaga kehidupan kita. Kita bukan orang Kristen yang sembarangan ditebus, tapi harganya sangat mahal. Ya. Oleh karenanya dengan sebuah pengajaran ini, ibu-ibu harus mulai berhati-hati. Banyak sekali mungkin saya tidak mengatakan pribadi, tetapi saya mengatakan bahwa banyak sekali kita melihat pengajaran-pengajaran yang membuatnya diri kita semakin hari terlena, berada dalam zona nyaman, dan mengatakan bahwa yang tadi saya katakan, kita dibawa ke dalam jalan yang lebar di awal. Tetapi pertengahan jalan sampai dengan menuju kepada akhir itu membawa kepada sebuah kebinasaan, membawa kepada maut. Tapi kalau kita berani mengatakan bahwa Tuhan, saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati lembah, melewati gunung, bahkan melewati jalan-jalan yang mungkin sempit, yang sepertinya tidak punya pengharapan di ujung sana. Tapi saya mau katakan kepada ibu-ibu, tidak usah takut. Dan jangan khawatir, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan memimpin kita kepada sebuah tujuan yang penuh dengan kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya dikatakan ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya. Sepertinya kita percaya kepada Tuhan. Ya, saya percaya akan karya keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi berapa banyak dari kita seringkali menyangkal tentang karya keselamatan itu. Karena kita merasa bahwa saya sanggup melakukan ini karena kekuatan saya. Saya bisa berbuat ini karena saya punya. Saya bisa melakukan banyak sekali hal dalam pelayanan di gereja, dalam pekerjaan saya, dalam studi saya, atau dalam ibu rumah tangga yang menjalani kehidupan hari lepas hari, itu semua karena kekuatan kita sendiri. Tidak. Kembali mengingat kepada tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Menjadi seorang Kristen sama seperti menjadi seorang prajurit yang dikirim menuju peperangan rohani. Kita diutus Allah untuk masuk ke dalam medan perang, di mana peperangan rohani yang sedang berlangsung. Tetapi di sisi lain kita juga dituntut untuk aktif terlibat di dalam peperangan ini. Menjadi seorang Kristen bukanlah jalan pelarian dari persoalan hidup. Saya katakan sekali lagi, menjadi seorang Kristen itu bukan jalan pelarian untuk untuk lari dari persoalan hidup. Tetapi menjadi seorang Kristen itu berjalan untuk mencapai sebuah kemenangan, berperang untuk mencapai sebuah kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya. Namun sayangnya ibu-ibu dikasihi Tuhan, ya, saya ingin mengatakan Injil seringkali diberitakan dengan cara yang membuat orang-orang membayangkan bahwa menjadi seorang Kristen itu berarti memperoleh dukungan moral untuk melarikan diri dari persoalan hidup. Sehingga banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kita terima, saya sudah hidup dalam Kristus dan saya menerima kemenangan karya keselamatan, dan saya akan menikmati banyak sekali berkat Tuhan. Begitu hal itu tidak terjadi atau mungkin akan tertunda, kita akan kecewa kepada Tuhan. Oleh karenanya, pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengatakan, Perjanjian Lama sudah mencatat 2 kota yang dihancurkan Tuhan dengan segala hal-hal yang buruk, dengan segala kenajisan yang ada, dengan segala pelanggaran-pelanggaran yang dibuat, yaitu Sodom dan Gomora. Itu melambangkan bahwa dunia ini hanya dipenuhi dengan dengan sebuah keglamoran hidup. Sesuatu hal yang ditunjukkan supaya orang melihat bahwa kita ini orang yang hebat. Ya. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, yang terjadi atas Sodom dan Gomora itu adalah gambaran kehidupan manusia yang sebenarnya sudah dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Petrus pun juga memberikan gambaran tentang siapa? Tentang Lot. Bagaimana dia tetap hidup di tengah-tengah situasi, kondisi yang membuat dia terhimpit. Dia katakan, saya tidak bisa berbuat banyak. Ya.
Dia tidak bisa berdoa, atau dia tidak bisa melakukan hal yang baik di depan banyak orang, karena semua orang sudah melakukan hal yang jahat. Dan sesungguhnya dirasakannya aneh kalau dia berbuat baik sendiri, dia berbuat benar sendiri. Tapi Tuhan menyelamatkan kehidupan Lot beserta dengan keluarganya. Ya. Digambarkan juga, diceritakan bahwa sama dengan Tuhan menyelamatkan siapa? Dikatakan di sini menyelamatkan Nuh pada saat itu. Ya, Tuhan menyelamatkan hambanya ini dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Dia memilih kehidupan Nuh juga untuk diselamatkan di tengah-tengah masyarakat yang menghujat Tuhan, yang melakukan banyak sekali dosa. Tapi Tuhan memilih keluarga Nuh untuk diselamatkan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa takut kalau kita mengetahui kebenaran tentang firman Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa diri kita, saya nggak enak karena dia hamba Tuhan, saya nggak berani untuk menyampaikan sesuatu hal yang benar. Saya agak-agak sedikit boleh dikatakan canggung. Dia kan hamba Tuhan. Jadi apa yang dikatakan hamba Tuhan itu pasti selalu benar. Jadi kalau saya melihat ini, waduh ini sebenarnya salah yang disampaikan. Yang menjadi tugas tanggung jawab ibu-ibu adalah apa? Menyampaikan. Ya, kita semua manusia, penuh dengan kekeliruan dan kesalahan. Ya, makanya firman Tuhan dengan jelas dikatakan biarlah manusia itu apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan juga banyak kesalahan, mungkin banyak kekeliruan. Begitu pada saat kita tahu tentang kebenaran firman ini dan perlu disampaikan. Ya. Mari kita belajar bersama-sama. Dengan apa? Dengan hidup hati yang apa? Yang penuh dengan saya boleh katakan kelapangan hati, mau dikoreksi. Kalau itu salah, mari kita belajar sama-sama. Apa yang sesungguhnya firman Tuhan katakan, sehingga kita menemukan kebenaran yang sejati. Karena firman Tuhan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau kebenaran itu semakin membuat kita hidup menjadi hidup yang terjajah, berarti ada sesuatu yang salah. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya. Kesimpulan dari firman Tuhan di sore hari ini, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk merefleksikan diri kita. Ya. Apa yang kita sudah terima, apa yang kita sudah baca, apa yang Roh Kudus bicara dalam kehidupan kita, bahkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, marilah kita mengoreksi kembali. Ya, melihat kembali ke dalam Ke dalam Alkitab. Apakah sebuah pengajaran ini akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan? Atau pengajaran itu seringkali mungkin menjadi batu sandungan sendiri. Karena apa? Karena kebenaran itu dibagikan dengan dengan sebuah manipulasi yang dipoles. Ya, sehingga sepertinya baik. Sepertinya itu sebuah kebenaran. Tetapi itu hasil dari manipulasi pikiran manusia. Dan sore hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita menjadi umat Kristen, umat percaya kepada Tuhan, ya, yang memiliki hikmat dan cerdas. Ya, sehingga kita semakin hari dibangun, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Dibagikan firman Tuhan itu harus dibagikan secara jujur dan terbuka. Jangan pernah ada manipulasi pada saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi bagikan firman Tuhan ini dengan jujur dan terbuka. Katakan salah jika itu salah. Ya, katakan benar jika itu adalah hal yang benar. Selebihnya daripada itu, firman Tuhan katakan berasal dari si jahat. Ya, selamat menghidupi firman Tuhan dan selamat semakin dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Firman Tuhan yang terus boleh meneguhkan kami. Banyak pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini kami dengar, kami lihat, bahkan kami mungkin seringkali terseret di dalam sebuah pengajaran yang keliru. Tuhan, kami minta Engkau memproteksi kami dengan kuasa firman-Mu yang kudus, sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang seringkali meragukan akan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami berada dalam firman Tuhan yang benar. Karena firman-Mu, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami.
Kami berdoa buat ibu-ibu yang ada di rumah, dalam segala situasi yang ada, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kau memberkati suami, anak-anak, bahkan setiap pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan. Materaikan firman ini dalam tanah hati kami yang paling baik, dan kami akan menghidupi firman ini hari lepas hari. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang sakit. Tuhan menjamah kehidupan mereka. Tuhan memberkati, menyembuhkan, bahkan setiap obat-obatan yang mungkin dikonsumsi, biarlah itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan kehidupan ibu-ibu sekalian. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang merayakan ulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun pernikahan. Tambah tahun, semakin mereka mengasihi Tuhan, dan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita.